Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Desa Aristia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal TIU sebanyak 20 soal. Nah, soal yang akan saya bahas ini bervariasi sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR 2020. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Baik teman-teman, di sini adalah soal tentang analogi. Jadi soal analogi itu mencari pola hubungan kata. Tipsnya yang pertama, tentu kita harus sering berlatih dengan soal-soal seperti ini sehingga bisa cepat menentukan atau menemukan pola hubungan kata. Kalau kita sudah terlatih dengan cepat menentukan pola hubungan kata, sehingga kita akan punya waktu yang lebih untuk mengerjakan soal-soal lain di bagian TIU maupun di TWK dan TKP. Nah, tips berikutnya, jika kita sudah menemukan hubungan kata pada soal dengan kata pada jawaban, tetapi kita belum mengetahui jawaban yang tepat, maka kita dapat membuat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan kata yang telah kita temukan tadi. Jika dua kalimat tersebut mempunyai makna yang kurang lebih sama, maka kata tersebut adalah jawabannya. Paham ya maksudnya teman-teman? Namun apabila hal itu berlaku sebaliknya, kata yang kita buat menjadi kalimat tersebut bukanlah jawabannya. Kita harus memikirkan kata yang tepat dan menyusunnya menjadi kalimat. Saya kasih contoh di soal yang pertama, titik dua burung sama dengan roda, titik dua, titik. Jadi nanti kita harus mencari hubungan yang sama antar kata. Jadi kata yang di sebelah kiri kita susun menjadi sebuah kalimat dengan menggabungkan kata yang di sebelah kanan. Pola hubungannya harus sama dengan yang di sebelah kanan sama dengan ini. Oke, kalau saya masukkan jawaban E, di sini kata sayap, jadi akan menjadi seperti ini. Di sini sayap, kemudian di sini mobil. Ini kalau kita pakai jawaban yang E ya. Kita bisa membuat kalimat sayap ini merupakan bagian utama burung supaya bisa terbang. Sedangkan yang sebelah sini, roda itu merupakan bagian utama mobil supaya bisa bergerak. Jadi ini kita sudah temukan pola hubungannya. Sedangkan option yang lain ini tidak ada yang tepat gitu. Jadi jawabannya E. Intinya kita harus bisa menemukan pola hubungan kata untuk soal yang tipe analogi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita akan mencari pola hubungan kata gempa .2 Richter. Nah, di sini kita bisa buatkan kalimat seperti ini. Gempa diukur dengan skala Richter. Nah, sekarang di pilihannya kita lihat untuk yang A, suhu diukur dengan skala Fahrenheit. Ini benar ya? Jadi sebenarnya kita sudah dapatkan jawabannya A. Semudah itu teman-teman. Sedangkan option yang lain ini tidak ada yang tepat. Kita lanjut lagi soal yang ketiga. Kita akan mencari pola hubungan kata. Di sini konduktor .2 orkestra. Nah, ini kalau teman-teman cek di KBBI, konduktor itu adalah pemimpin orkestra. Nah, kalau kita lihat di option jawaban, maka yang tepat adalah E. Sutradara adalah pemimpin sebuah film. Jadi jawabannya jelas ya. Di sini jawabannya E. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal dengan jenis penalaran logis. Nah, di sini nomor 4, semua wisatawan asing mempunyai paspor, sebagian wisatawan asing membawa kamera. Kita diminta untuk membuat kesimpulan yang tepat. Nah, di sini kita bisa. Jadi di sini yang dibicarakan adalah semua wisatawan asing mempunyai paspor. Itu di pernyataan yang pertama. Katakanlah saya buat seperti ini. Ini untuk semua ya. Semua wisatawan asing yang punya paspor. Terus di sini ada kata sebagian wisatawan asing membawa kamera. Berarti dia ada di dalamnya ya semua. Sebagian bawa kamera. Sekarang
Kita lihat di option A, sebagian wisatawan asing yang membawa kamera, jadi ini tadi yang membawa kamera, mempunyai paspor. Itu benar ya, karena semua wisatawan asing tadi punya paspor, kemudian ada sebagian yang bawa kamera, berarti yang bawa kamera ini mempunyai paspor. Ya, ada di dalamnya sini. Nah, berarti jawabannya A ini teman-teman. Nah, kenapa bukan yang B? Yang B, semua wisatawan asing mempunyai paspor dan membawa kamera. Sudah jelas dikatakan di pernyataan yang kedua bahwa ini hanya sebagian yang membawa kamera, bukan semuanya. Ini salah. Yang C, sebagian wisatawan asing yang membawa kamera tidak mempunyai paspor. Ini juga salah, jelas sekali. Karena sudah jelas di pernyataan pertama, semua wisatawan asing mempunyai paspor. Ini dikatakan tidak punya, ini salah. Yang D, semua yang membawa kamera adalah wisatawan asing. Ini juga salah karena hanya sebagian wisatawan asing membawa kamera. Salah, menyalahi ya. Kemudian yang E, sebagian wisatawan asing yang tidak membawa kamera tidak mempunyai paspor. Nah, ini juga di luar dari semesta pembicaraan karena yang dibicarakan adalah semua wisatawan asing mempunyai paspor. Ini tidak mempunyai paspor. Ini di luar ini ya. Sebagian wisatawan asing yang tidak membawa kamera tidak mempunyai paspor. Ini di luar, berarti di luar dari pembicaraan kita karena yang dibicarakan adalah semua punya paspor. Jadi jawabannya adalah A. Kalau teman-teman nanti sudah cepat dan lihai untuk mengerjakan soal penalaran logis seperti ini dengan cara sering-sering berlatih, walaupun tidak dibuatkan gambar seperti ini, teman-teman pasti sudah punya intuisi untuk menjawab, oh ini yang tepat sebagai kesimpulan. Jadi kita harus gunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 untuk membuat sebuah kesimpulan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Jika pernyataan semua pengacara adalah laki-laki adalah salah, maka titik-titik. Untuk soal seperti ini, artinya kita harus cari yang benar, ya, pernyataan yang benar. Jadi untuk kalimat seperti ini, kita cari ingkarannya atau lawannya, sehingga pernyataan ini akan menjadi benar. Nah, perhatikan di sini, untuk kalimat semua A adalah B, ingkarannya beberapa A adalah bukan B. Jadi kata semua ini lawannya ya. Lawannya atau ingkarannya itu bisa menggunakan kata ada, bisa menggunakan kata beberapa, bisa juga sebagian, bisa juga sementara. Di sini saya berikan contoh, kalau kita punya kalimat semua A adalah B, maka ingkarannya beberapa A adalah bukan B. Kalau kalimatnya beberapa A adalah B, maka ingkarannya semua A adalah bukan B. Jadi untuk kalimat tadi semua pengacara adalah laki-laki, maka ingkarannya beberapa pengacara adalah bukan laki-laki. Jawabannya C ya teman-teman. Nah, kalau ada yang masih bingung, kita gunakan pola tadi ya, kita gunakan aturan tadi. Lanjut soal nomor 6, siswa yang nilai matematika atau fisika lebih dari 9 berhak mendapatkan beasiswa prestasi. Teman-teman harus memperhatikan dengan menggunakan kata atau di sini. Kata atau itu artinya boleh salah satu. Jadi kalau nilai matematikanya lebih dari 9, dia berhak mendapatkan beasiswa prestasi. Kalau fisikanya lebih dari 9, dia berhak mendapatkan beasiswa prestasi. Kalau dua-duanya mendapatkan nilai lebih dari 9, dia juga berhak mendapatkan beasiswa prestasi. Jadi paling tidak salah satu terpenuhi. Boleh matematika, boleh fisika, atau bahkan boleh kedua-duanya. Nah, di sini Yuditya memperoleh nilai matematika 9,1. Artinya nilai matematikanya sudah lebih dari 9. Dia berhak mendapatkan beasiswa prestasi. Dan fisika 8,8. Tapi fisikanya ini kurang dari 9. Nah, ini tidak masalah. Yang penting kan salah satu lebih dari 9. Nah, di sini yang lebih dari 9 adalah nilai matematika. Berarti Yuditya ini mendapatkan beasiswa prestasi. Demikian juga di sini di pernyataan kedua dikatakan Ella mendapatkan beasiswa prestasi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yuditya dan Ella sama-sama mendapatkan beasiswa prestasi. Kita lanjut ke soal berikutnya, ini mengenai penalaran analitis.
Soal nomor 7, setiap harinya di keluarga Maya, tugas mencuci piring dan memasak dilaksanakan oleh 3 orang. Kemudian keluarga Maya terdiri dari 5 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, Maya, Rina, dan Tina. Kita langsung ke pertanyaannya ya teman-teman. Anggota keluarga yang bertugas mencuci piring dan memasak pada hari Kamis. Jadi kita hanya diminta mencari di hari Kamis. Untuk memudahkan mengerjakan soal ini, kita bisa membuat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Jadi kita tulis harinya mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di sini ada ayah, ibu, Maya, Rina, dan Tina. Kita lihat mulai dari ayah. Ayah tidak bertugas pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Kita silang ya, Selasa, Rabu, Jumat. Artinya Kamis ini dia bertugas, Senin bertugas, Sabtu, dan Minggu. Kemudian ibu tidak dapat bertugas pada hari Selasa dan Jumat. Kita silang Selasa dan Jumat. Kalau begitu ibu pasti dia bertugas di hari Kamis. Ingat, konsen kita hanya mencari yang bertugas di hari Kamis ya. Kemudian Maya hanya bisa bertugas pada hari Rabu dan Kamis. Kita centang Maya, Rabu, dan Kamis. Kemudian Rina hanya mencuci dan memasak pada hari Sabtu. Berarti yang kita centang hanya di hari Sabtu. Tina hanya membantu pada hari Kamis dan Minggu pada minggu pertama setiap bulan. Nah, khusus si Tina ini dia memang mencuci piring di hari Kamis, tapi ini hanya di minggu pertama setiap bulan. Artinya tidak di setiap hari Kamis dia bertugas. Nah, yang jelas bertugas di hari Kamis, mau minggu pertama, mau minggu kedua, pokoknya setiap hari Kamis di bulan itu adalah ayah, ibu, dan Maya. Jawabannya sudah jelas ya teman-teman, C. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Di dalam keluarga, Dita memiliki 5 saudara. Saat bapak dan ibu Dita menikah, mereka telah memiliki anak masing-masing 2 anak dan 1 anak. Nah, di sini artinya Dita itu punya saudara tiri ada sebanyak 3 ya. Karena ayah dan ibunya masing-masing sudah punya 2 anak dan 1 anak. Dita lahir persis setahun setelah bapak dan ibunya menikah. Jumlah saudara kandung Dita berapa? Nah, kalau dia punya 5 saudara, berarti karena 3 saudara tiri, saudara kandungnya ada 2, sehingga total dia punya 5 saudara. Jawabannya B ya teman-teman. Jadi intinya si Dita ini, bisa dikatakan Dita ini 6 bersaudara, yaitu Dita, saudara tirinya 3, dan saudara kandungnya 2. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ini soal masih tentang penalaran analitis. Jadi di sini diketahui 6 orang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris. Anissa tidak mau bersebelahan dengan Bima atau Cika. Dika ingin dekat dengan Cika. Jadi Dika ingin dekat dengan Cika, Anissa ingin dekat dengan Amy. Kita tulis A dekat dengan Amy, dan Amy ingin dekat dengan Dika. Nah, kalau gitu ini bisa kita gabungkan ya. Anissa dekat dengan Amy dekat dengan Dika, Dika dekat dengan Cika. Kemudian Bima tidak ingin didahului Fahri. Bima tidak ingin didahului Fahri ya. Kemudian jika Cika ingin berada di urutan terakhir, berarti ini dia terakhir Cika. Tidak boleh lagi ada orang di sebelah kanannya Cika karena dia yang terakhir. Maka orang yang duduk bersebelahan dengan Anissa adalah. Nah, berarti yang bersebelahan dengan Anissa ini antara Bima ataukah Fahri. Tapi di sini Bima tidak ingin didahului Fahri. Berarti Bima yang duduk di depan, baru kemudian Fahri. Jadi Bima di depan, kemudian Fahri, Anissa, Amy, Dika, Cika. Nah, siapakah yang duduk bersebelahan dengan Anissa? Yang duduk bersebelahan dengan Anissa jelas di sini Fahri dan Amy. Jawabannya D, teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ke jenis soal kemampuan numerik atau berhitung. Kita lanjut di soal nomor 10. Bilangan 54 adalah 27% dari titik-titik. Bilangan 54 adalah 27% dari. Nah, untuk menyelesaikan ini mudah ya teman-teman. Ini langsung bagi dulu 54 dengan 27, hasilnya 2, kemudian 2 ini dikali 100, jadi kita dapat 200. Atau kita bisa tulis seperti ini, 54 ini sama dengan
27% dikalikan dengan berapa? Katakanlah X. Jadi X ini sama dengan 54 dibagi 27%. Nah, 27% itu 27 per 100. Jadi 54 dikali, kalau dibagi dengan pecahan, ini kan tadi 54 per 27 per 100. Kalau dibagi dengan pecahan artinya kita kali dengan 100 per 27. Makanya tadi kita buat 54 ini dibagi 27, hasilnya dikali 100. Jadi teman-teman kalau ketemu soal seperti ini langsung bagi saja. 54 dibagi 27, hasilnya dikali 100. Jadi jawabannya 200. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11 ini adalah soal yang sangat mudah. Kita tidak perlu melakukan perhitungan, tapi kita bisa langsung mendapatkan jawabannya. Di sini diketahui X adalah 18,87% dari 88, sedangkan Y-nya adalah 88% dari 18,87. Ini kalau kita perhatikan, angkanya ini sama ya, 18,87, di sini juga 18,87, kemudian di sini 88, di sini juga 88. Hanya bertukar posisi persennya. Nah, ini sebenarnya jawabannya X sama dengan Y ya. X ini bisa kita tulis 18,87 per 100 dikali 88. Y sama dengan 88 per 100 dikali 18,87. Perhatikan penyebutnya sama, yaitu 100, kemudian yang di atas X-nya 18,87 kali 88, Y-nya 88 dikali 18,87. Ini sebenarnya hasilnya sama. Walaupun kita tidak tulis ini, kita perhatikan saja angka-angkanya ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan dalam hitungan detik. Kita langsung, wah ini sama, jadi X sama dengan Y. Kita lanjut ke soal mengenai barisan bilangan. Untuk soal seperti ini, kita lihat pola dari dua suku yang berurutan atau dua bilangan yang berurutan. Nah, di sini kita bisa melihat polanya bahwa ini 84 dibagi 1 hasilnya 84, kemudian 84 dibagi 2 hasilnya 42, kemudian dibagi 3 hasilnya 14. Tentu ini pola berikutnya adalah ini bilangan selanjutnya dibagi 4 ya. 14 dibagi 4 itu 3,5. Jadi jawabannya B. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 13 masih tentang barisan bilangan. Kita akan menentukan bilangan selanjutnya setelah 762. Jadi di sini kita harus melihat polanya. Walaupun ini ribuan, sebenarnya ini mudah karena ini polanya adalah dibagi 2 ya. Jadi 6096 dibagi 2 hasilnya 3048. 3048 juga dibagi 2 hasilnya 1524, dibagi 2 lagi hasilnya 762. Tentu 762 kita bagi 2, hasilnya adalah 381. Jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 14. Ini adalah soal perbandingan. Untuk soal perbandingan biasanya ada dua tipe. Apakah itu perbandingan senilai ataukah perbandingan berbalik nilai. Untuk bisa menyelesaikan tentu kita harus memahami soalnya ya. Di sini nomor 14, 4 orang membangun pagar. Kita tulis 4 orang membangun pagar selesai dalam 15 hari. Kemudian jika pagar ingin diselesaikan dalam 6 hari ini, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Nah, tanda tanya di sini ya. Katakanlah di sini X ya, berapa orang? Jadi kita katakan sebagai X. Kalau harinya berkurang ya, dipercepat begitu. Yang tadinya 15 hari, sekarang kita mau cari untuk 6 hari ya, kurang, maka kita membutuhkan pekerja yang lebih banyak ya. Pekerjaannya tentu bertambah. Nah, kalau sebelah sini bertambah, di sini berkurang, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi kita tulis 4 per X sama dengan, nah kalau dia perbandingan senilai, kita tulisnya sama dengan 15 per 6. Tapi kalau berbalik nilai, ini kita balik. Jadi 6 per 15 seperti ini. Untuk memudahkan pengerjaan ini bisa sama-sama dibagi 3 ya.
6 dan 15. Dibagi 3 menghasilkan 2/5. Kemudian kita kali silang seperti ini. 2 dikali X, 2X. 4 dikali 5 berarti sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jawabannya 10 orang. Jadi untuk 6 hari pekerja yang diperlukan adalah, jadi untuk mengerjakan pagar selama 6 hari dibutuhkan 10 orang pekerja. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 15. Jadi kita bisa tuliskan bahwa rata-rata gabungan ini ya, rata-rata. Jika umur, ini umur ya. Jika umur rata-rata pria adalah 35 tahun, berarti rata-rata pria saya tulis sebagai X1 bar ya. Sedangkan rata-rata gabungan ini X bar. Kemudian rata-rata wanita ya, rata-rata wanita sama dengan X2 bar, ini 50 tahun. Perbandingan pria dan wanita adalah, jadi P banding W. Jadi P banding W sama dengan berapa? Ada dua cara yang bisa digunakan. Cara pertama itu kita menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. X bar sama dengan X bar 1 kali banyaknya pria kali P ditambah X bar 2 dikali banyaknya wanita dibagi dengan banyaknya pria ditambah banyaknya wanita. Nah, rata-rata gabungannya itu 40 sama dengan X bar 1 35, jadi 35P ditambah wanita 50. Rata-rata wanita 50, berarti 50W per P ditambah W. Kita kan nggak tahu nih berapa banyak pria dan berapa banyak wanita. Tapi kita justru diminta mencari perbandingan banyaknya pria dan wanita. Nah, ini kita kalikan 40 dengan P tambah W menghasilkan 40P ditambah 40W sama dengan 35P ditambah 50W. Kita kumpulkan yang sama ya, yang variabelnya sama di sini 40P dikurang, nah ini kurang 35P sama-sama P sama dengan 50W. Nah, ini tetap di sebelah kanan, ini dikurang 40W. 40 dikurang 35, 5P. 50 dikurang 40 berarti 10W. Yang mau kita cari adalah perbandingan P per W. Ini sama dengan P per W. Ulunya tetap di sebelah kanan berarti 10/5. Atau dengan kata lain P berbanding W sama dengan, ini kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5 berarti 2/1. Nah, ada cara lain ya, cara 2 yang lebih sederhana. Kita asumsikan bahwa ini perbandingan berbalik nilai. Karena di sini rata-rata pria itu 35 tahun dan wanita 50 tahun. Ini kan nanti kita katakan semakin sedikit pria maka semakin banyak wanita. Demikian sebaliknya. Jadi ini kita anggap perbandingan berbalik nilai. Nah, kita buat bisa seperti ini ya. Tadi rata-rata pria 35, ini pria. Gabungannya 40. Wanita, rata-rata wanita 50. Ini kita cari selisihnya. 40 dikurang 35 ini 5, 50 dikurang 40 10. Kemudian P berbanding W sama dengan, karena ini berbalik nilai kita balik ya, kita ambil dari W nya dulu yang sebelah sini tadi 10. Jadi selisihnya kita lihat 10 banding 5. Sekali lagi karena berbalik nilai kita ambil yang sebelah sini ya, 10 banding 5. Disederhanakan 2/1. Sama jawabannya. Cara kedua lebih sederhana. Teman-teman boleh pilih mau pakai cara yang mana ya. Jadi jawabannya ini B. Kita lanjut soal nomor 16. Soal cerita. Tahun lalu Niko berada tepat di bawah 8 nilai tertinggi. Kalau dia berada tepat di bawah 8 nilai tertinggi berarti tahun lalu dia berada di peringkat 9 ya. Karena dia berada di tepat di bawah 8 nilai tertinggi dari 40 orang di kelas. Jikalau tahun ini nilainya lebih tinggi dari 37 orang di kelasnya, tahun ini dia katanya lebih tinggi dari 37 orang di kelasnya. Berarti peringkatnya karena ada 40 orang berarti 40 dikurang 37 ya, sama dengan peringkat 3. Di tahun ini dia ada di peringkat ketiga. Berapa banyakkah peringkat Niko meningkat? Nah, dia meningkat tentu sebanyak 9 dikurang 3, yaitu 6 peringkat. Jawabannya B. Kita lanjut soal cerita berikutnya, soal 17. Seorang berjalan dari titik A ke timur. Jadi dia berjalan dari titik A ya. Katakanlah ini titik A ke timur, berarti ke kanan ya, sejauh 4 meter. Lalu ke selatan, selatan berarti ke bawah ini, sejauh 3 meter. Sampai di titik B. Jadi ini titik B. Lalu ke timur lagi sejauh 6 meter ya.
6 meter, kemudian terus ke selatan 8 meter. Iya, sampai di titik C. Ini 8 meter, titik C. Terus ke selatan sejauh 2 meter. Ini 2 meter sampai di titik D. Berapakah panjang AB? Panjang AB, BC, CD. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Ini perhatikan di sini. Ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi panjang AB ini kalau kita cari dengan Pythagoras ya, ini triple Pythagoras 3, 4, 5 ya. Kalau kalian kurang paham dengan triple Pythagoras, jadi untuk mencari AB ini, AB kuadrat sama dengan akar dari 4 pangkat 2 ditambah 3 kuadrat ya. Jadi kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dengan teorema Pythagoras ya. Jadi untuk mencari AB kita gunakan teorema Pythagoras. Ini sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yang ini. Jadi teorema Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miringnya AB sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain seperti ini. AB-nya akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, 4 pangkat 2 itu 16 ditambah 9 berarti akar 25 yaitu 5 meter ya. Dengan cara yang sama, BC ini sama dengan akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Akar 36 ditambah 64 akar 100 sama dengan 10. Jadi BC 10 meter. Nah, panjang ABCD kita jumlahkan 5 tambah 10 tambah 2 yaitu 17 meter. Jawabannya B. Lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal figural ya, figural atau seri gambar untuk soal nomor 18. Di sini ada 3 baris ya. Ini baris pertama, baris kedua, dan ini baris ketiga. Kita diminta melanjutkan gambar yang sebelah sini. Nah, kalau kita perhatikan di baris pertama, ini ada 3 gambar. Jadi setiap baris ini terdiri dari 3 gambar. Nah, di baris pertama ada gambar yang memiliki 3 sudut, kemudian memiliki 4 sudut, dan yang tidak memiliki sudut. Begitu pula di baris kedua, ada yang memiliki 3 sudut, 4 sudut, dan tidak memiliki sudut. Tentu di baris ketiga juga polanya demikian. Jadi ini memiliki 4 sudut, 3 sudut, berarti yang kita perlu cari di sini adalah yang tidak memiliki sudut. Dari pilihan jawaban yang tidak memiliki sudut adalah jawaban E. Jadi seperti itu untuk soal figural kita harus mencari pola ya, pola yang bisa kita temukan sehingga kita bisa mendapatkan gambar selanjutnya dari barisan gambar yang diberikan. Lanjut ke soal figural berikutnya, ini adalah soal nomor 19. Ini ada sebuah kubus dan kita diminta mencari jaring-jaring kubus yang tepat untuk kubus yang diberikan. Nah, untuk soal seperti ini kita harus bisa membayangkan ya atau mengimajinasikan dari jaring-jaring kubus ini mana yang tepat. Ketika jaring-jaring ini sisi-sisinya dilipat, dia akan membentuk kubus yang diberikan. Nah, di sini kita tetapkan terlebih dahulu bahwa sisi yang ada bulatan ini sebagai sisi depan ya. Kemudian perhatikan sisi di atas ini ya, yang dekat dengan bulatan ini, garisnya harus sejajar dengan bulatan. Artinya yang horizontal garisnya. Pilihan A dan B ini pasti salah ya, jelas salah. Kenapa? Karena garisnya ini vertikal. Nih yang perhatikan sisi yang ada garis ini vertikal, jadi salah. Kemudian yang C ini pasti salah karena harusnya adalah gambar segitiga seperti ini, sedangkan ini bukan segitiga yang terarsir ya, malah segitiganya warnanya putih, harusnya yang warna abu-abu. Salah. Kemudian yang D ini garisnya sudah benar horizontal seperti ini, tapi segitiganya terbalik. Perhatikan ini segitiganya dengan segitiga yang ini terbalik, jadi salah. Jawabannya yang benar jelas E ya. Segitiganya benar posisinya, kemudian garisnya ini juga benar. Jadi kalau kita lipat jaring-jaring kubus yang E ini akan membentuk kubus yang diberikan. Kita lanjut ke soal terakhir, masih tentang figural, soal nomor 20. Di sini kita lihat polanya. Nah, kita melihat gambar yang sebelah kiri yang seperti ini, kemudian kita diminta melanjutkan di bagian ini kita diminta melanjutkan. Kalau kita perhatikan polanya, diputar 180 derajat, kemudian bundarnya jadi kotak, kemudian garisnya yang tadinya horizontal menjadi vertikal. Jadi yang sebelah kanan kalau kita putar 180 derajat, kemudian
kotak menjadi bundar dan garis horizontal menjadi garis vertikal seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan jawabannya adalah D. Jadi teman-teman, untuk soal figural kita harus bisa menemukan pola dari gambar yang diberikan. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Bagi yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.